Itu bagaimana ya tipu daya setan yang luar biasa. Bahkan mereka menggunakan berbagai cara. Seorang tabi'in, seorang ulama salaf yang bernama Hasan bin Saleh mengatakan, sesungguhnya setan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menggiring mereka agar terjerumus ke dalam satu pintu keburukan. Ya, sampai seperti itu, ya. Banyak kita saksikan berpenampilan Islami tapi ternyata isinya dukun. Ya, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kesalahan, ya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara masalah hati dan syaitan, maka marilah kita sama simak penjelasan para ulama terkait masalah hati tersebut, ya. Ya. Hati jelas adalah qalb, ya. Qalbu itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah inti atau dari kemuliaan suatu. Manusia dikatakan mempunyai qalbu karena dalam diri manusia ada sesuatu yang paling inti, yang paling mulia, itu hati. Makna yang kedua adalah sesuatu yang berbolak-balik dari satu arah yang lain. Nah, dia tidak dinamakan qalbu kalau kecuali pastinya sering berbolak-balik, mudah berubah. Taqallub. Bukankah kita pernah menyaksikan bagaimana di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, ada orang yang pagi beriman, sore kafir. Nauzubillah. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Bahkan kita perlu mendengar riwayat ketika istri beliau menjelaskan suatu doa, ya, yang sering dibaca, ya, oleh Nabi SAW, yang ditanyakan oleh istri beliau yaitu Ummu Salamah, yang beliau menjelaskan, ya Rasulullah, beliau menanyakan sebuah doa ketika Rasulullah sering berdoa dalam hari-harinya dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi 'ala dini. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hati ini dalam agama. Rasulullah tiap hari sering berdoakan itu dan didengar oleh istri beliau yang mulia. Ditanyakan oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mengapa engkau sering berdoa, wahai pembolak-balik hati? Ya, teguhkan hati dalam agamamu. Ini menunjukkan kalimat bahwa hati ini cenderung berubah, berbolak-balik, ya kan? Ya. Dan maka Nabi sering mendawamkan doa tersebut. Maka Nabi menjelaskan bahwasannya, ketahuilah, ya, hati manusia ini berada di antara dua jemari Allah. Kalau Allah luruskan, kehendaki lurus, maka akan lurus. Kalau Allah kehendaki bengkok, maka akan menjadi bengkok. Maka penting, salah satu kunci sudah terbuka, bahwasannya hati ini mudah terbolak-balik, mudah berubah dengan faktor yang memasukinya, maka penting baginya memunajat, memohon kepada zat pemilik hati tersebut. Ya, makanya kita disarankan, ya, ada doa yang sering disarankan dibaca, ya, yang kita sering dibacanya, ya, memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa, ya, diberikan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan pada jiwaku, hatiku, ketakwaannya, dan sucikanlah ia jiwa. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya jiwa tersebut. Engkaulah pelindung dan junjungan jiwa tersebut. Masya Allah. Kembali doa ini yang sebaiknya kita baca di hari-hari ini, meminta pada Allah supaya Allah, ya, menugerahkan kita, ya, jiwa yang penuh ketakwaan dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas sekali, ya, bahwasannya dalam Islam itu kedudukan hati itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, ya. Bahkan kita mengetahui bahwasannya amalan hati itu, ya, sangat menentukan kalau kita bandingkan dengan amalan jasad. Buktinya, ya, sebagian ulama menjelaskan bahwasannya mempelajari amalan hati lebih penting daripada mempelajari amalan anggota badan, walaupun keduanya penting. Mungkin hadirin sekalian yang hadir di sini sudah pada hafal, sudah pada tahu bagaimana tiga kelompok manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti,
Ya, ternyata mereka semuanya itu punya amalan yang hebat. Ternyata Allah perintahkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya amalan jasad yang luar biasa di mata manusia. Orang yang mati syahid, orang penuntut ilmu yang pandai membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga adalah orang kaya yang menginfakkan hartanya. Ternyata dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya tadi perlihatan kenikmatan oleh Allah, ditanya kenapa, apa yang kau lakukan di dunia, mereka menjawab, ya ini karena amal-amal kami, karena ikhlas, karena berjihad di jalan Allah dan sebagainya. Tetapi Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati-hati mereka. Ternyata yang mati di jalan Allah niatnya semata-mata karena ingin dianggap sebagai mujahid. Penuntut ilmu dianggap sebagai orang pintar, qori dianggap sebagai pembaca Al-Quran, orang kaya ini sebagai orang dermawan. Maka amalannya rusak yang hebat itu dengan masalah faktor hati. Oleh karena itu hadirin sekalian, rahimani wa nakumullah, kita mengetahui dalam hadis ya bahwasannya di dalam jasad itu ada segumpal darah, ada mudghah. Idza salahat salaha jasada kulluh. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika jelek, rusak, ya, maka rusak pula seluruh jasad. Kullahu. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis Bukhari. Kembali hati menunjukkan peranan yang luar biasa. Yang penting, bukankah hati ini adalah tempat bernaungnya iman? Kekufuran, syirik, nifak, ya tempatnya di hati. Ketakwaan, takwa ini adalah di hati dalam hadis Muslim. Ya, maka luar biasanya amalan hati. Makanya hati ini pasti akan sering diserang karena dia titik yang krusial yang menggerakkan seluruh panca indera kita. Ya, bagaimana amalan hati yang lainnya? Ikhlas, tempatnya di hati. Hub, cinta, khauf, roja, tawakal, sabar. Ya, semuanya ikhlas, semuanya tempatnya di hati. Maka setan akan menghujam, ya, membisikkan, memalingkan supaya kita terbolak-balik, ya, berpaling dari jalan kebenaran. Ini poin pertama terkait hati ini sendiri, hanya yang sekedar menggugah kesadaran kita, memori kita kembali angkat bahwasanya hati punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Amalan tidak ikhlas, ya, amalan rusak. Bahkan sholat pun sama-sama gerakannya, sama-sama kaifiatnya bagus, tetapi nilainya berbeda. Bukankah Nabi katakan ada 1/9, 1/8 dan seterusnya? Apa yang membedakan derajat bedanya pahalanya? Yang membedakannya adalah amalan hati. Apa amalan hatinya? Ikhlasnya, khusyuknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin sekalian, rahimani wa nakumullah. Itulah yang menyebabkan Imam Al-Muzani menjelaskan mengapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq mulia bukan karena banyaknya amal yang beliau lakukan. Imam Muzani menjelaskan mulianya Abu Bakar As-Siddiq dibanding yang lainnya, selain memang amal pun banyak, adalah karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi itu poin pertama terkait dengan masalah hati. Dan kita yakin bahwasanya ini adalah raja dan ini adalah sasaran dari setan untuk menggoda manusia. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengetahui bahwasanya iblis, setan, dan bala tentaranya, poin yang kedua. Kita sekarang berbicara tentang setan, iblis dan bala tentara itu setan-setan. Yang mana bahwasannya ya, mereka akan senantiasa menggoda manusia, ya, dari sejak awal sampai nanti akhir zaman nanti pun akan menggoda. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasannya masing-masing kita sendiri pun, ya, mempunyai setan pendamping atau yang disebutkan adalah jin qarin, ya. Sebagaimana ketika suatu saat ada seorang ulama ditanya, gitu, Syekh Utsaimin ditanya,
Apa itu qarin? Beliau menjawab, qarin adalah setan yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf, ya. Jadi ini berlandaskan dalil, ya, bahwasannya dalam surat Qaf ayat ke-27 nanti manusia akan, kalau orang bilang, akan saling berbantah-bantahan, ya, dengan jin atau setan pendampingnya. Ya, dalam surat Qaf ayat ke-27. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai manusia, si Qarin tersebut berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Ya. Ya. Bahwasanya Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud yang menyertai manusia tersebut, yang nanti kita akan membantah, saling membantah-bantah dan mereka itu adalah yang menyertai manusia adalah setan yang ditugaskan untuk menyertai manusia. Yang mana kita mengetahui itu yang dimaksud dengan setan yang mengalir di tubuh kita. Di mana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasannya Nabi SAW menjelaskan bahwasannya setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Na'am, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik saja." Hadis riwayat Muslim. Jelas kecuali Rasulullah, semua kita didampingi jin qarin, pendamping yang tugasnya menyesatkan manusia, yang tugasnya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin inilah jin qarin. Dari kalangan manusia inilah teman-teman buruk yang membisiki hati kita, mengajak kepada kita ke jalan yang buruk. Ya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita didampingi 24 jam, tidak ada istilah shift yang mengalir di tubuh kita, di aliran darah kita, yaitu adalah jin qarin, yang setan yang tugasnya menyesatkan manusia. Yang jelas, ya, yang jelas ketika kita wafat, maka jin qarin tersebut tidak wafat atau tidak berbarengan dengan usia kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita sering menyaksikan ada orang, setan menipu. Ketika ada orang sudah meninggal dunia, tiba-tiba ada orang kesurupan, suaranya mirip seperti kakek kita. Ada penampakan mirip ya nenek kita, mengajak kenapa acara hajatan, tidak memberikan sajen pada nenek moyang dan sebagainya. Suaranya percis nenek kita, kakek kita, bisa dipastikan bahwasannya mereka adalah jin qarin yang masih ada, yang mereka hafal suara kita, hafal tata cara kita bicara, hafal tindak tanduk kita. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 jelas lahum barzahum. Orang-orang yang sudah meninggal itu di alam barzah. Ada dinding pembatas. Tidak bisa kemana-mana. Hadirin, itulah godaan setan. Sampai-sampai detik-detik kehidupan setan menggoda kita ini dimulai dari pertama kali kita dilahirkan oleh ibu kita dengan izin Allah. Ya, sampai ketika saat sakaratul maut datang menjemput kita. Bahkan lebih sadis lagi, lebih kencang lagi ketika mengucapkan ketika kita hendak sakaratul maut. Dalil yang menjelaskan disebutkan bahwasannya dalam sebuah hadis dalam kitab tentang pendidikan tarbiyah anak disebutkan bahwasannya ketika seorang bayi lahir itu akan menangis kecuali Maryam, ya, Isa dan ibunya Maryam. Semua manusia lahir menangis, kata Nabi SAW, kecuali Isa dan Maryam. Kenapa? Karena ketika lahir, kata Rasulullah SAW yang mulia, setan godaan pertama pada manusia dengan meremas perutnya, menggoda perutnya, sehingga bayi tersebut menangis. Dari mulai lahir langsung didampingi setan yang akan menjerumuskannya terus-menerus sampai menjelang wafatnya. Ya.
Begitu dahsyatnya godaan setan yang terkutuk, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebagian yang menganggap sahih dalil bahwasanya ketika bayi lahir maka diazankan, diiqamatkan dan sebagainya, sebagian berpendapat itu adalah sahih dan ada menerima dalil tersebut, berpendapat ini bukti bahwasanya bayi itu lahir langsung digoda oleh syaitan, kemudian maka kita mengumandangkan azan karena setan lari mendengar azan. Adapun nanti dijelaskan dari riwayat Imam Ahmad menjelaskan bagaimana ketika manusia itu sakaratul maut, ya, berbagai macam bentuk godaan syaitan, ya, menggoda manusia. Ada dijelaskan mereka bisa menyerupakan wajah-wajah orang tua yang sudah meninggal dunia dan mengajak kita tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan bagaimana diriwayatkan oleh anaknya bagaimana ketika sedang Imam Ahmad sedang sakit keras dan menjelang sakaratul mautnya tiba-tiba berteriak, "Nyah, nyah engkau, nyah engkau." Apa ini maksud? Mengapa? Ditanya kalau anak, "Kenapa engkau?" "Wahai bapakku," mengucapkan kalimat, "Pergi, pergi." Setan datang ya kepadaku, kemudian dia memegang jari kakiku supaya aku berpaling ya dari agama ini. Sekelas Imam Ahmad digoda setan sampai detik akhir menjelang ininya dengan cara sedemikian rupa. Diriwayatkan lain disebutkan godaannya itu bisa berupa ketika orang sakaratul maut sangat haus dan pada itu setan menawarkan minuman untuk menyegarkan dirasa sangat haus. Itu di antara beberapa riwayat yang kami temukan terkait godaan dari mulai lahir sampai kita menjelang sakaratul maut. Terlebih menjelang sakaratul maut. Terlebih menjelang sakaratul maut. Saya pernah mengalami ketika ada seorang pimpinan saya menjelang sakaratul maut di rumah sakit, mungkin sekitar 8 tahun lalu di rumah sakit di Cibubur. Ketika saya datang, beliau mengeluhkan karena sakit sambil berteriak dan sebagainya, mengeluhkan sakit dan sangat. Kemudian saya ajak keluarganya mentalkinkannya. "Kamu udah sholat?" Saya bilang anaknya, "Belum." "Sholat dulu. Ayo, kamu belum sholat, ayo kita sama-sama bantu ayah kamu talkinkan." Maka kami mengajarkan pada bapaknya dan kalimat talkinkan la ilaha illallah, dibimbing. Apa hadirin sekalian terjadi? Padahal kita sudah bersama-sama ramai-ramai mengucapkan. Apa yang diucapkannya? Yang diucapkannya kami melihat seolah-olah di samping atasan kami yang sakit keras itu yang sedang sekarang itu seperti seolah dia melihat ibunya. Dia malah mengucapkan, kita katakan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan boe. Ini saya bukan orang Jawa ya, apa itu maksudnya boe ya? Boe, boe, boe. Dia manggil-manggil terus ibunya, seolah-olah di sampingnya ada ibunya. La ilaha illallah, panggil nama ibunya. Masya Allah, saya teringat dengan riwayat Asar terkait dengan masalah godaan setan sampai menjelang kita wafat, bagaimana mengajak kita ya masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka hadirin sekalian, ya, sampai-sampai ya di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas ada surat-surat perlindungan. Terlebih khususnya surat An-Nas, ternyata Allah menggunakan 3 nama sekaligus perlindungan yang mewakili 3 jenis tauhid. Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa? Ya, dari godaan syaitan. Al-sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampai kalau di surat Al-Falaq pelindungannya hanya bertawasul dengan 3. Ini mengindikasikan bahwasanya ancaman pada surat An-Nas, yaitu ancaman was-wasnya bisikan setan yang tersembunyi ini lebih besar daripada ancaman yang disebut pada surat Al-Falaq. Ancaman disebutkan dalam surat Al-Falaq hanya mencelakakan manusia di dunia dan bersifat lahiriah.
Ya. Sedangkan dalam surat An-Nas sampai berlindung dengan tawasul dengan 3 ya. Ya. Nama Rabbul Alamin ini melupakan betapa besarnya bahaya ancaman dari yang sangat halus. Dan bala tentara setan, ya. Maka poin 2.2 adalah bagaimana mereka menggoda kita. Seperti apa mereka menggoda kita? Bagaimana wasilahnya? Bagaimana tahapannya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah Allah akan menggoda, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala Allah. Masya Allah, ya. Dia bersumpah kepada Allah, ya, akan menggoda manusia. Silakan hadirin sekalian bisa dibuka, silakan ayatnya dibuka, surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Ya, kita mulai masuk pada 2.2.2. Bagaimana mereka menggoda kita? Ya. Silakan surat Al-A'raf surat ke-7 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, dia sudah bertekad, bahkan bersumpah akan menghalangi manusia dari jalan lurus. Bagaimana metodenya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la yajidu aktsarahum syakirin. Ya. Dijelaskan selanjutnya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa maksud datang dari muka, belakang, kanan, kiri. Dijelaskan bahwasannya ketika dari arah, ya, ketika iblis akan menggoda manusia dari arah muka, mimbaini aidihim, maksudnya adalah iblis dan bala tentaranya akan membuat manusia ragu akan masalah akhirat, akan masalah yang akan datang. Dari arah belakang mereka, maka iblis wa min khalfihim membuat mereka cinta kepada dunia. Dari arah kanan mereka, maka wa an aymanihim, maka iblis menggoda kita urusan-urusan terkait agama, dibuat subhat, tidak jelas. Dan dari arah kiri, wa an syama'ilihim, manusia akan dibuat tertarik, senang dengan kemaksiatan. 4 penjuru dengan berbagai macam masalah akhirat, masalah dunia, ya. Masalah keyakinan akidah kita, agama kita dibuat subhat, masalah kemaksiatan, semua diserang berbagai aspek dan manusia akan diserang dari titik yang paling lemah. Mungkin saudara-saudara kita mendengar perkembangan terakhir di internet, ya. Bagaimana ada seorang yang hafal Quran yang ditenggarai, bahkan hafal Al-Quran, kemudian masuk terbaik lulusan sekolah Islam, ternyata dilaporkan dalam masalah pelecehan seksual. Ya. Ya. Setan akan menggoda manusia dari titik di mana dia terlemah. Dia janjikan di depan, belakang, muka, dan siapa yang terlemah akan diserang oleh setan. Hadirin sekalian, rohimani wa rahimakumullah. Semuanya titik serangnya terpusat pada satu titik, yaitu adalah hati. Masya Allah, panitia telah menyebut suatu judul yang tepat menurut saya.
ada mengaitkan antara hati dengan godaan syaitan. Masya Allah. Ya. Kemudian pertanyaannya, mengapa iblis tidak mendatangi kita dari arah atas dan dari arah bawah? Nah, maka di antara yang menjelaskan tersebut adalah Al-Imam Al-Farraji dalam tafsir mengatakan bahwasannya dari bawah atas disebutkan adalah karena dari arah atas itu adalah turunnya rahmat Allah. Ya, turunnya rahmat Allah datang dari atas ke bawah. Kemudian tidak dari bawah karena apa? Karena manusia ketika di bawah bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh khusyuan, masya Allah. Ya, jadi hikmahnya tidak disebutkan bahasa Al-Quran dari bawah dan dari atas, dijelaskan oleh beliau, bahkan ditambahkan dalam tafsir Mukatsir bahwasannya ya, iblis tidak mendatangi dari atas karena rahmat Allah turun kepada manusia dari atas, dan tidak dari bawah karena kita bersujud kepada Allah ya, ketika kita sedang bersujud ke arah bawah ya. Jadi saya teringat hadirin sekalian, berbicara masalah sujud dengan muka dan wajah kita ini, saya teringat dengan sebuah kajian bahwasannya apa sih yang membedakan antara azab orang kafir di neraka jahanam dengan azab yang mereka orang kafir, orang munafik akbar itu adalah kekal di neraka selama-lamanya, dengan orang muslim yang bertauhid tapi masuk neraka karena dosanya. Apa yang membedakannya? Ternyata dijelaskan oleh ustadz tersebut, semuanya sama-sama dibakar dengan api neraka jahanam yang menghinakan. Bedanya orang kafir selama-lamanya, orang muslim yang bertauhid masih ada peluang diangkat masuk dalam surga. Ya. Bedanya adalah ketika Allah membakar semua orang kafir, untuk orang muslim yang berdosa yang masuk neraka jahanam, maka Allah satu sisakan bagian tubuh yang tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam, yaitu wajah-wajahnya. Wajah orang-orang yang bersujud kepada Allah. Ya. Allah masih tetap muliakan dengan cara tidak disentuh dengan api neraka. Walaupun selain itu dibakar hangus, ya, diganti kulit yang baru, kecuali wajah Allah muliakan. Kenapa? Karena ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin sekalian, itu adalah salah satu bentuk terkait dengan bagaimana mereka menggoda manusia. Kemudian selanjutnya, bisikan berupa apa saja yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Poin 2.2.1, bagaimana, berupa apa bisikannya itu? Maka dijelaskan, ya, saya menemukan literatur ada yang mengatakan 3 bentuk godaannya, ada yang mengatakan 2 bentuk. Saya sebutkan dahulu yang 3 bentuk ini. Yang pertama, dibisikkan fitnah terkait masalah syubhat. Yang kedua, dibisikkan terkait masalah syahwat. Dan yang ketiga, dibisikkan bisikan terkait masalah amarah, kemarahan. Yang masing-masing ini, syahwat, syubhat, dan amarah, ini kalau dilaksanakan akan menghasilkan puncak dari 3 dosa besar. Ya. Apa puncak dari dosa besar itu? Di antaranya disebutkan bahwasannya subhat dari setan itu yaitu berupa memalingkan dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah keyakinan. Sebuah manusia melenceng keyakinannya, terlempar akidahnya. Dan dosa yang paling besar kita arikan oleh iblis adalah manusia melakukan perbuatan syirik. Kemudian syahwat disebutkan adalah mewalingkan dari jawari, mewalingkan jasad kita sehingga jasad kita melakukan perbuatan maksiat. Kemaluan muat maksiat, mata maksiat, tangan maksiat, dan seterusnya. Maka itu bagian dari fitnah syahwat, memalingkan jawari. Dan puncak dosa besar dari fitnah syahwat ini adalah zina. Dan bisikan berupa yang ketiga yang berupa amarah, ya, amarah itu, ya,
melahirkan apa? Amarah berupa kedengkian, menimbulkan keamarah dan sebagainya, menimbulkan dosa besar pula, yaitu membunuh. Maka itu korelasi sekali dengan pertanyaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sebutkan 3 dosa besar. Nabi menjelaskan yang pertama adalah engkau menjadikan Allah tandingan padahal Allah telah menciptakanmu. Antaj'alallah nidda wa qad khalaq. Engkau telah menjadikan Allah tandingan padahal Allah telah menciptakan. Berarti syirik. Yang kedua adalah ya, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu, yaitu pembunuhan. Dan yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berarti 3 dosa besar diwakili, yaitu syirik, membunuh anak, tadi membunuh, ketiga berzina. Nah, inilah 3 puncak dosa besar yang ya ditargetkan setan mulai 3 pintu tadi, pintu syubhat, memalingkan akidah, keyakinan, pintu syahwat, dan pintu amarah. Targetnya semua. Sehingga jelas orang-orang bertakwa itu dalam surat Al-Furqan ayat 68 itu adalah mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wala yazdun, dan tidak berzina. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang itu, dalam surat Al-Furqan ayat ke-68, ya, dijelaskan bahwa mereka tidak menyekutukan Allah. Tidak membunuh jiwa kecuali dengan apa yang Allah yang tidak diharamkan Allah, ya. Kemudian adalah wala yaznun, dan tidak berzina, ya. Inilah bagaimana ya bentuk godaan bisikan hati kita, dibisikkan dengan subuhat, dibisikkan dengan syahwat, dibisikkan dengan amarah, ya. Nah, maka kita tidak usah heran. Orang mungkin kuat akidahnya, tapi giliran kena syahwat nggak kuat. Banyak kita temukan, ya. Ada orang nggak menyekutukan Allah, tapi giliran digoda dengan wanita, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ada orang yang tidak berzina, kuat dalam menjaga syahwatnya, setan masukkan dia, kalah. Dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Masih meminta pada kuburan, masih bertawasul dengan cara yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Tapi dia hebat dalam menjaga syahwatnya. Ada juga orang yang akidahnya bagus, jauh dari syubhat, syahwatnya maman jasadnya, panca inderanya, tapi dia tidak bisa mengendalikan marahnya, ya, tidak berdasarkan ilmu beragama. Maka kita temukan bagaimana ada kelompok yang kita katakan khawarij, yang mudah, mereka amalannya bagus, jauh dari maksiat, tauhidnya tanda kutip orang mengatakan mantap dan kokoh, tapi mereka mudah membunuh kaum muslimin. Itulah banyak peluang-peluang, ya. Bahkan Nabi mengatakan itulah nauzubillah anjing-anjing neraka. Mereka bacaan Al-Qur'annya lebih hebat dari kita, ya, sholat malamnya lebih bagus daripada kita, tapi mereka masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Di antaranya karena mereka gemar membunuh, ya, kaum muslimin, ya. Bahkan mereka membiarkan orang-orang musyrik. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah talbis ilbis. Itulah tipu daya iblis, ya, ya. Tipu daya iblis yang seharusnya kita semua berlindung pada Allah dari semua tipu daya tersebut. Kemudian poin yang 2.2, poin selanjutnya adalah tadi pengenalan iblis sendiri, kemudian arahnya dari mana saja, kemudian bentuk-bentuk godaannya berupa syubhat, syahwat, dan amarah. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana tahapan mereka, ya, langkah-langkah mereka, ya, dalam melaksanakan apa tadi godaan tersebut, ya. Dijelaskan, ya, saya mengutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, beliau menjelaskan bahwasannya di antara tahapan iblis, ya, maaf, bukan Ibnu Qayyim tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwasannya, ya, terkait itu adalah yang pertama adalah tahapan pertama bagaimana manusia jatuh seorang hamba kepada kesyirikan atau kafiran. Kalau ternyata itu dia bertahan, maka dia akan dikejar dengan tahapan kedua, menyeret seorang hamba untuk melakukan perbuatan menyimpang dalam agama atau bid'ah. Ya. Kemudian, ya, sebenarnya hakikat bid'ah ini adalah merubah-rubah aturan Allah.
Kita kadang-kadang fokusnya bid'ah itu hal-hal yang yang sifatnya perbedaan pendapat. Padahal bid'ah pun ada terbagi menjadi bid'ah dalam masalah akidah seperti Khawarij, Syiah yang bisa membuat pelakunya kafir dan sebagainya. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita dalam dua sisi yang berseberangan dalam masalah bid'ah ini. Pertama, terlalu menggampang-gampangkan bid'ahkan. Yang kedua, terlalu anti dengan istilah bid'ah. Hakikat bid'ah adalah merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya. Setelah itu, maka tahapan berikutnya ternyata tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Maka yang ketiga, bagaimana caranya kita diseret melakukan perbuatan dosa besar. Ciri dosa besar itu ada dua. Yang pertama, ada ancaman hukuman di dunia. Ada hudud di dunia. Misalnya ada dirajam, ada dicambuk. Nah, berarti itu dosa besar kalau sampai ada hukuman di dunia. Yang kedua, atau ada ancaman azab yang keras dalam kehidupan akhiratnya. Nah, itu berarti dosa besar. Itu untuk memudahkan kita kategorikan itu dosa besar atau tidak. Riba, ya kan? Secara umum pelaku riba kita tidak menemukan, ya. Ada orang misalnya pelaku riba dirajam dan sebagainya. Tapi jelas-jelas pelaku riba ancamannya jelas ya di akhirat nanti, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, maka setelah dia tidak melakukan dosa besar, maka bagaimana yang keempat adalah melakukan dosa-dosa kecil. Setelah itu dosa kecil pun dia tidak melakukan itu, maka yang kelima adalah dihiasi dengan perkara-perkara yang mubah. Sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ya. Main bola boleh-boleh saja. Mau mancing boleh-boleh saja. 1 sampai 4 dia aman. Tidak dosa besar, dosa kecil. Tapi giliran dia hobi mancing, kadang sampai suka kelewat, sholat telat dan sebagainya. Hati-hati ya, hiasan perkara-perkara yang mubah. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah ya sibuk kepada amal yang tidak lebih utama. Ada amal yang lebih utama, ya kan? Ternyata diprioritaskan malah amal yang tidak utama. Para ulama menjelaskan, ditanya, amalan apakah yang paling utama? Dijawab para ulama, amalan yang paling utama adalah amalan yang paling dibutuhkan pada saat itu. Ketika terjadi kelaparan yang mendesak, maka amalan yang paling utama pada saat itu adalah memberikan makan. Ya. Ketika ada suatu negeri muslim diserang musuh, ya, maka amalan paling utama adalah berjihad ya di jalan Allah ya, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita disibukkan dengan amalan yang tidak utama. Ada orang yang sibuk ya dengan tidak pernah kelewat sholat tahajud ya kan? Nah, tapi ternyata meninggalkan ada saya punya teman kerja, dia mengatakan saya ngantuk hari ini. Kenapa ngantuk? Ya maklum saya sholat malamnya tadi udah rutin, cuma kebanyakan ayatnya. Ya kurang lebih seperti itu jawabannya. Tapi saya perhatikan sholat Jumatnya belang betong, ya kan? Nah ini yang dimaksud, jangan sampai kita ya amal yang utama dikalahkan dengan amal yang tidak utama. Contoh lainnya adalah kisah antara Umar bin Munkadir dengan Muhammad bin Munkadir. Dua bersaudara. Satu malam mereka melakukan dua amal. Yang pertama, Umar bin Munkadir, beliau memijit ibunya, dipijitin ibunya yang sedang gak enak badan. Sedangkan Muhammad bin Munkadir sholat tahajud, sholat malam. Ya kan? Pada saat itu, apa yang diucapkan oleh Umar bin Munkadir? Masya Allah, Muhammad bin Munkadir kan Masya Allah tahajud. Tapi Umar pada saat yang sama, lebih memilih untuk memijit ibunya yang sedang gak enak badan. Apa kalimat dari Umar bin Munkadir? Saya tidak mau amal saya ini digantikan oleh saudaraku Muhammad bin Munkadir. Ya. Karena dia mengetahui keutamaan amal pada saat itu. Yaitu keutamaan wajib berbakti kepada orang tua. Nah, setan bisa memalingkan kita. Ya, kadang-kadang kita lebih sibuk. Ya, maaf ya. Ada reuni-reuni, walaupun bahasanya juga, mungkin karena ada WhatsApp dan medsos ya. Sampai kita berkali-kali datang acara reuni apa? Reuni SD, reuni TK, Pramuka, PMR, Karang Taruna, ya kan? SD, karyawan sebagainya. Reuni terus ketemu. Dikasih judul Silaturahim angkatan sekian tahun sekian SD petang sore 15 datang sengaja gitu.
Masya Allah. Tapi giliran saudaranya sakit, pamannya hajatan, nggak datang. Padahal wajib silaturahim itu yang ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Dikalahkan dengan mendatangi teman. Nah, itu contoh saja. Itu sampai seperti itu setan menggoda manusia, 6 tahapan. Ya, dari Ibnu Qayyim Az-Jauzi, maaf Ibnu Hajar, terkait 6 tahapan manusia. Ya, pertama akidahnya dulu dihajar. Kalau nggak mental, dibikin bid'ah. Kalau masih kuat, dosa besar. Masih kuat, dosa kecil. Kemudian tadi ya, perkara yang mubah. Sampai kita sibuk dengan amal-amal yang tidak lebih utama. Allah. Jadi gini, saya kemarin baca, bukan baca ya, lihat di video di Cordoba News ya. Apa ya? Ya, Cordoba News. Seorang saat pandemi ini, kepada pembawa acara mengatakan, sampai pembawa acara menangis. Saya mendonasikan uang haji saya sebanyak 5.000 pound atau 91 juta untuk kaum muslimin yang sedang kelaparan. Jadi dia batalkan ibadah hajinya. Sampai pembawa acaranya menangis. Masya Allah. Ya, lebih prioritas umat Islam yang sekarang kelaparan dan sebagainya. Dia nggak jadi, naik hajinya batalkan. Itulah mungkin Allah alam suatu contoh orang memalikan mana amal utama dan mana amal yang tidak utama. Hadirin sekalian, rahimakumullah, maka kita masuk kepada bagian terakhir dari materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, adalah bagaimana kita setelah kita mengenali musuh kita, ya. Karena mengapa kok saya sampaikan dulu hati itu seperti apa, setan itu seperti apa, cara merusaknya seperti apa? Kenapa? Kenapa nggak langsung saja cara menghadapi setan dan jin? Atau seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita berperang, kalau kita ingin memenangi pertempuran, maka kita harus menguasai medan. Kita harus tahu kondisi kita, kelemahan kita, strongnya, weakness-nya, dan juga kita tahu bagaimana kemampuan musuh, bagaimana trik musuh. Maka hampir 80% materi saya kali ini lebih ke arah pengenalan dulu musuh kita. Pengenalan dulu hati kita seperti apa. Maka kita masuk ke 20% terakhir adalah bagaimana cara melawan, berjihad, bersungguh-sungguh melawan godaan setan tersebut, menyelamatkan hati kita. Kenapa dikatakan menyelamatkan hati kita? Karena hati kita adalah titik dasar, entry point setan menggoda manusia. Baik, ya. Jadi di beberapa literatur disebutkan, ya, diantaranya dari Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwasanya jihad itu ada 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata, orang kafir, munafik, sebagainya. 2, jihad melawan syaitan. 3, jihad melawan hawa nafsu. Kalau nomor hawa nafsu, nomor 3, itu lebih ke arah internal kita. Ya. Kalau jihad melawan syaitan, itulah poin yang kedua. Ya. Ya. Nah, ini yang kita bahas. Ya. Jadi, sama dengan kalimat dari Imam Ibnu Qayyim Az-Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya, beliau mengatakan membagi 4. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga beliau sampaikan adalah jihadul kuffar wal munafikin, yaitu jihad melawan orang kufar dan orang munafik. Yang keempat adalah jihad arbabiz zulm wal bidah wal munkarat, jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pemimpin zalim, pelaku bidah dan kemungkaran. Ya. Maka ternyata bab melawan syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentara tersebut, masuk dari bagian berjihad itu sendiri dalam konteks pembahasan jihad, yaitu berjihad melawan syaitan. Beliau menjelaskan, ya, kapasitas saya hanya mengambil referensi dari para ulama, ya. Artinya saya menjelaskan menurut beliau jihadus syaitan, jihad melawan syaitan itu, ya, ada 2 tingkatan. Yang pertama, berjihad untuk membentengi diri dari serangan subhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Nah, jadi beliau bagikan berdasarkan sumber serangannya. Tadi ada subhat, maka lawan subhat tersebut. Yang kedua adalah berjihad untuk membentengi dari serangan keinginan syahwat. Nah,
Beliau tidak menjelaskan masalah amarah. Yang jelas masing-masing harus dilawan sesuai dengan tipe atau profil serangannya, yaitu apa? Subhat atau syahwat, ya. Nah, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, tingkatan jihadus syaitan ini menurut beliau yang pertama akan ada, ya, artinya jihad melawan setan berupa syubhat, keraguan dalam masalah akidah ini akan dilakukan kalau kita adanya keyakinan. Ya, jadi dengan cara keyakinan, menguatkan akidah tauhid. Dan tingkatan yang kedua, jihad melawan syahwat, itu lawannya menurut beliau adalah setelah adanya kesabaran. Jadi modal dasar untuk melawan fitnah syubhat, fitnah syahwat, kalau subhat lawan dengan keyakinan. Keyakinan lahir dari ilmu. Maka mulailah kita terus mencari ilmu yang menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menurut beliau akan bisa melawan, kita berjihad melawan sasaran setan melalui pintu syubhat, keraguan, ya, terhadap masalah akidah, tauhid. Nah, adapun perkara syahwat maka dilawan dengan kalimat sabar, dengan kesabaran. Dalilnya apa? Saya kutipkan di sini adalah surat As-Sajdah ayat ke-24. Silakan ditulis surat As-Sajdah ayat 24. Jadi ada keyakinan dan sabar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini yuqinun, ya, ayat-ayat kami, ya. Jadi poin pertama berjihad melawan syaitan itu adalah kita kuatkan keyakinan kita tentu dengan ilmu, dan kita kuatkan kesabaran kita dari syahwat-syahwat. Tadi saum pun adalah sabar, ya, pahalanya berlipat ganda, ya, unlimited, ya, sabar dari keinginan syahwat biologis, ya, syahwat ingin berbicara, syahwat mata dan sebagainya, masya Allah, ya. Itu poin pertama, yaitu kita berjihad dengan syaitan dengan menambahkan keyakinan dan juga dengan menambahkan kesabaran. Kemudian poin yang kedua, solusinya adalah dengan banyak berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah, ya. Dalilnya silakan dicatat adalah surat Al-A'raf ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanazaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu sami'un alim. Apabila setan menggodamu, maka fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka zikir dan meminta perlindungan kepada Allah adalah satu benteng kita dalam menghadapi, terlepas dari bisikan setan kepada hati kita. Disebutkan dalam tafsir As-Sadi, beliau menyatakan kapanpun, keadaan apapun ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan ada bisikan menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau memberikan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindung kepada Allah, sandarkan kepada Allah, minta perlindungan kepadanya, sungguhnya Dia mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan. Masya Allah, ya. Maka saya teringat, ya, ketika Ibnu Abbas ketika menjelaskan tafsir surat An-Nas, ketika al-waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika firman Ta'ala al-waswasil khannas, ya, Ibnu Abbas menjelaskan, ya, yang membisik-bisikkan, ya, yang tersembunyi itu setan tersembunyi, yaitu setan yang bercokol dalam hati manusia, ya. Dia bercokol dalam hati manusia, ya. Kita ada setan korin, jin korin 24 jam. Di mana jika manusia lengah, dia lalai. Maka yang memberikan bisikan.
Dan jika manusia berzikir kepada Allah, maka setan akan bersembunyi. Khonas. Wa idza ghafala, ya. Ketika manusia lalai, ghaflah, lalai, waswas, maka setan akan membisik-bisikan. Wa idza dzakarahu ta'ala, khanas. Dan ketika manusia mengingat Allah, setan khanas, bersembunyi. Ini jelas sekali penafsiran dari orang yang paling paham masalah tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana, ya? Ternyata zikir itu kalau kita lalai, ghaflah, lalai, nggak ingat Allah dan sebagainya, setan mudah masuk. Makanya ada orang kalau kesurupan, ente kesurupan ya kenapa? Ngelamun, lagi bengong. Nah itu, setan masuk ketika orang lalai. Makanya, dan setan bersembunyi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak pada saya pribadi, pada antum semuanya, ya, kita sama-sama untuk merutinkan zikir-zikir. Jangan sampai lepas, terutama benteng kita, Hisnul Muslim, Al-Masurat, Hisnul Muslim, silahkan. Ya, benteng kita itu zikir pagi dan petang, jangan sampai terlewatkan. Dalam Hisnul Muslim disebutkan ketika dijelaskan tentang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 10 kali. Dalam kitab Hisnul Muslim dijelaskan syarahnya, bahwasanya barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Kalau dibaca pagi, pas saat zikir pagi, setan tidak akan menggodanya sampai sore. Kalau dibaca sore pada saat zikir sore, setan tidak akan menggodanya sampai pagi. Ini kisah nyata. Seorang syekh dari Saudi yang terbiasa, mungkin dari Mesir, maaf ya. Nah, kalau tidak salah saya Abdul Wahid Bali, kalau tidak salah ya, spesialis ruqyah dan sebagainya, ruqyah syar'iyyah. Beliau menceritakan pengalamannya. Suatu saat ada orang kesurupan. Jinnya ngamuk melalui suara orang yang kesurupan itu mengatakan, "Weh, kalau kamu, wahai Bali, mau mengusir aku, ya, silakan. Saya akan segera masuk ke dalam tubuh kamu." Mengancam si jin yang lewat suara, pita suara orang yang kesurupan tersebut. Apa jawaban Syekh Abdul Wahid Bali? Beliau mengatakan, "Silakan kalau engkau mau masuk ke dalam tubuhku." Tiba-tiba setan itu menangis. "Kenapa engkau menangis?" Nangis si jinnya itu. Dia mengatakan, "Ketahuilah, hari ini, pagi ini sampai sore, tidak ada yang bisa masuk, setan yang masuk ke dalam tubuhmu, karena engkau telah membaca La ilaha illallah syarikah tersebut sebanyak 10 kali. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya. Sekali lagi, ketika kita meyakini, ketika kita masuk rumah, ketika kita membuka pintu rumah dan Bismillahi walajna akhrajna, atau bismillah, assalamualaikum, intinya menyebut nama Allah ketika masuk rumah, dalam hadis disebutkan setan akan mengatakan tidak ada tempat kita untuk bermalam hari ini. Kita harus yakini itu, ya kan? Masuk ke kamar kosong, nggak pernah dipakai, buka pintu, bismillah, assalamualaikum, itu sunnahnya seperti itu. Kamar yang pun udah ditinggal 2 minggu mudik, pulang, buka kamar, bismillah, assalamualaikum, sunnahnya seperti itu. Dan menyebut nama Allah, ucapan salam. Masya Allah. Ya, nanti hadirin sekalian, poin yang kedua adalah perkuat zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sekuat-kuatnya benteng. Ya. Dan yang ketiga adalah jauhi perbuatan maksiat dan dosa. Karena dosa itu akan mudah merusak hubungan kita dengan Allah, membuat doa kita tidak diijabah, membuat hati terasa gelisah, mengurangi khusyuan dalam ibadah, tercabutnya rizki, terkurangnya rizki. Innar rajula la yuhramu rizqo bizambin yusibuh. Seorang laki-laki terhalang mendapatkan rizkinya disebabkan oleh perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan. Efek dosa itu kemana-mana. Bisa doa nggak dikabul, rizki terhalang, tidak khusyuk. Dan yang terkait tema kali ini, setan mudah masuk bagi orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Dan tentu orang bermaksiat jauh dari zikrullah. Dan terakhir, yang keempat, ya, solusi dari
menjauhkan diri dari godaan setan terkutuk adalah bagaimana ini kasusnya adalah jika ada godaannya sifatnya spesifik. Misalnya ada lintasan-lintasan kekufuran. Misalnya kalimat, ih bener nggak Nabi Muhammad? Ih bener nggak Islam itu? Itulah lintasan kekufuran. Maka ada bab tersendiri ulama yang saya referensikan, saya baca ini, khusus untuk bab kalau ada lintasan-lintasan kalimat yang kalau kita ucapkan dengan keyakinan bisa kekufuran, bagaimana cara menghindarkan? Itu bahaya. Kalau sampai lintasan itu diyakini diucapkan, itu bahaya. Karena bisa kekufuran. Maka ada sedikit dibedakan sendiri babnya itu. Solusinya adalah ketika ada lintasan-lintasan kekufuran, yang pertama adalah jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Ya, ini spesifik ya, ini spesifik kasus ya. Ya, adanya lintasan. Kadang setan membisikkan, benar nggak Allah itu adil? Kok musibah terjadi di daerah yang banyak muslim? Kok orang kafir sedikit musibahnya? Hati-hati. Lintasan mempertanyakan asma wa sifat Allah, keadilan Allah, hati-hati. Lintasan itu bisa jadi godaan setan berat karena banyak ada satu ucapan yang kecil dianggap manusia, isi Allah besar menggoncang al-arsh. Maka ada bab khusus ulama mengatakan hati-hati bisikan berupa lintasan pikiran. Solusinya pertama adalah kalau ada lintasan seperti itu yang kekufuran, satu, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Hadis buat Muslim. Ini terakhir ya. Kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya. Maksudnya ini bahaya nih kalau diucapkan. Kata sahabat ya. Kemudian beliau bertanya pada mereka, benar kalian menjumpai perusahaan tersebut? Ya, katanya kan. Nabi mengatakan, itu bukti adanya iman. Apa maksudnya? Ketika ada lintasan, sahabat mengatakan berat untuk mengucapkan, arti sampai akhirnya sahabat tidak jadi mengucapkan kalimat tersebut karena berat bagaimana untuk mengucapkan. Kata Nabi, itu buktinya iman. Yang bahaya adalah jika ada lintasan yang bermakna negatif, kekufuran, mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan syariat Islam, mempertanyakan hukum Islam dan sebagainya, ataupun takdir dan sebagainya, hati-hati. Maka jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Yang kedua, ya, solusinya adalah segera minta perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, segera membaca ta'awuz, segera sontak, bukan dikeluarkan perintah tersebut, tapi keluarkan kalimat ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang ketiga adalah jangan digubris. Nah, itu adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan was-was bisikan seperti itu, tidak mempedulikannya dan dicuekeun wae. Antepkeun wae cek orang Sunda mah, ya. Cuekeun wae, ya kan? Nah, hadis Bukhari, setan mendatangi kalian dan membisikkan. Nih contohnya nih dalam hadis ini, siapa yang menciptakan ini ya? Siapa yang menciptakan itu ya? Nah, itu contoh bisikan setan nih. Siapa yang menciptakan ini? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, hati-hati nih. Ini bisa muncul nih. Siapa aja. Nanti ditanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Segera ta'awuz, stop, cicingkeun wae, jangan digubris. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, rohimani wa rahimakumullah. Kira-kira itu secara sederhana yang bisa kami sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan dan juga tentu ada yang perlu diluruskan. Maka sikap yang paling baik bagi kita semuanya adalah senantiasa terus mengetahui bagaimana profil musuh kita, mengetahui bagaimana kondisi hati kita, dan berupaya dengan sungguh-sungguh ya tadi menerapkan kaidah-kaidah dalam menghadapi godaan setan yang terkutuk. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semua, dimudahkan dalam diri kita menjauhkan diri dari godaan dan bisikan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustadz Andri atas materi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat besar dalam kehidupan kita, terutama dalam upaya kita untuk melawan gangguan atau godaan-godaan dari setan. Bagi pendengar dan juga yang menyaksikan video, jangan lupa untuk like dan subscribe
channel PKS TV Kabupaten Bogor ini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan langsung di kolom komentar. Baik, saya akan menyampaikan ringkasan atau rangkuman materi yang beliau sampaikan tadi. Beberapa poin di sini. Yang pertama adalah, alhamdulillah kita sekarang berada dalam dua kondisi yang bisa menghasilkan pahala tanpa batas. Jadi jangan sampai kemudian kita sia-siakan momentum ini, yaitu yang pertama adalah puasa, terutama puasa Ramadan, dan juga kesabaran kita atas musibah yang sekarang sedang menimpa kita, di mana terjadi penyebaran virus COVID-19. Kemudian, musibah adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanamkan rasa takut pada Allah, agar kita kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga agar hati kita tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki, tapi jangan sampai kemudian hati kita terikat dengan dunia sehingga kita menjadi abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal berzakat, bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Kemudian setan berjalan dalam aliran darah kita, sehingga manusia rentan untuk digoda oleh setan, karena setiap manusia itu memiliki darah yang mengalir dalam tubuhnya. Nah, yang menjadi sasaran dari setan itu adalah hati atau kolbu kita. Dan yang berbahaya adalah hati itu mudah sekali untuk terbolak-balik, mudah berubah. Mungkin kalau sekarang soleh, bisa jadi beberapa saat kemudian menjadi orang yang fasik begitu. Begitu juga dengan orang yang fasik. Mungkin nanti beberapa saat kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati seperti itu mudah untuk berubah. Nah, karena itu amalan hati itu menentukan amalan lahir kita. Dia bisa memperbaiki atau malah merusak amal tersebut. Nah, setiap manusia memiliki penggoda dan yang menyertainya, yaitu qarin. Bahkan Rasul SAW juga memiliki qarin. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, termasuk di antara godaan setan adalah ketika bayi terlahir ke dunia, begitu, kemudian bayi tersebut menangis, maka itu di antara dari bentuk gangguan setan. Karena itu kemudian dianjurkan untuk bayi yang baru lahir itu untuk diazankan. Nah, setan menggoda hingga detik akhir kehidupan kita. Kalau tadi sejak awal kelahiran ke dunia hingga detik akhir ketika menghadapi sakaratul maut, sehingga kemudian mengalihkan manusia, mengalihkan orang-orang beriman itu untuk membaca dua kalimat membaca syahadat di akhir kehidupannya. Nah, ayat perlindungan dari setan utamanya itu adalah surat An-Nas dan Al-Falaq, di mana surat Al-Falaq itu mengajarkan berisi doa perlindungan dari bahaya-bahaya setan yang secara fisik mungkin dirasakan, semisal sihir, mungkin kalau kita pernah ini santet, kemudian gangguan-gangguan lainnya begitu. Nah, kalau surat An-Nas itu lebih ke arah batin. Kalau tadi arah lahir, kalau sekarang surat An-Nas itu perlindungan dari bahaya batin, yaitu berupa bisikan-bisikan setan. Nah, kemudian bagaimana cara setan menggoda manusia? Dalam surat Al-A'raf ayat 16, yaitu setan mengepung manusia dari seluruh sisi dirinya, di mana setan itu dari kanan, kiri, depan, belakang, mereka mengepung manusia, mereka mengincar sisi-sisi kepribadian atau sisi-sisi kehidupan manusia di mana dia lemah. Maka disitulah yang kemudian akan diserang oleh setan tersebut. Lalu kemudian bisikan setan itu berupa tiga hal. Yang pertama adalah syubhat dalam hal keyakinan dan dalam hal keimanan kita, kemudian syahwat, yaitu mengajak untuk bermaksiat, dan yang ketiga adalah amarah atau emosi ego dalam diri pribadi kita. Kemudian tahapan godaan setan ada 6. Yang pertama adalah mengajak berbuat syirik, kemudian mengajak untuk melakukan perbuatan bid'ah atau mengada-ngada baik dalam hal keyakinan maupun dalam hal ibadah. Kemudian melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa, maka ke tahap keempat, yaitu dosa kecil. Kalau dosa kecil juga masih bertahan, maka diajak untuk melakukan hal-hal yang mubah, sehingga melalaikan dari perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang berpahala, sunnah maupun wajib. Nah, kemudian diajak untuk sibuk. Yang terakhir, ketika mubah juga berhasil lolos, maka dia diajak untuk sibuk dengan amal yang tidak utama. Jadi ada dua amal yang berpahala, tapi setan menggoda agar melakukan amal yang pahalanya lebih sedikit atau keutamaannya lebih sedikit, atau yang sunnah daripada yang wajib. Baik, kemudian bagaimana cara kita bisa menghindari gangguan setan tersebut? Kita harus mengenali diri kita dan juga mengenali kriteria dari ciri-ciri dari setan tersebut, sehingga kita bisa menghindari dan melawan godaan-godaan setan tersebut. Nah, bagaimana caranya melawan
godaan tersebut, yaitu dengan berjihad, berjuang untuk melawan diri kita sendiri, diri kita pribadi maupun melawan godaan setan tersebut. Di sini pertama adalah dengan menguatkan kesabaran dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dan yang kedua adalah memperbanyak zikir, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 200. Dan yang ketiga adalah menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Karena perbuatan maksiat dan dosa itu bisa membawa kita mudah untuk disesatkan oleh. Baik, itu ringkasan materi yang kita sudah dengarkan dari pemaparan Ustadz Andri Zakaria. Bagi pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menanyakannya atau menuliskannya di kolom komentar. Baik, untuk sementara ini ada 2 pertanyaan ini, Ustadz. Mudah-mudahan sih kita bisa tepat waktu ya, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya nanti ada lebih dari 3, mungkin akan kita batasi 3, tapi sependek ini baru ada 2 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan pertama tentang korin ini, Ustaz. Kalau tadi manusia kan secara konseptual manusia itu adalah bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, begitu. Nah, kalau misalnya perbuatan buruk itu diidentikan karena sebab dari bisikan korin itu, apakah jangan-jangan ada juga korin yang membisikkan pada hal yang baik, Ustaz? Baik. Satu-satu dulu, Ustaz ya. Satu dulu ya. Ya, Ustaz. Oke, baik. Jazakallah kepada Ustadz Abdul Aziz yang telah melakukan pertanyaannya, insyaallah. Jadi sudah dijelaskan di awal dari Syekh Utsaimin bahwasanya setiap manusia itu adalah mempunyai jin pendamping atau jin korin yang tugasnya adalah yang dengan izin Allah dia bertugas semata-mata memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Ya. Nah, kemudian ada pendapat dari yang lain, yaitu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau menegaskan kembali, beliau salah seorang ulama yang cukup disegani, ya. Beliau menjelaskan bahwasannya berdasarkan perenungan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, membisikkan was-was. Godaan jin korin ini hanya akan semakin melemah sebanding kekuatan iman di sisi seorang. Jadi dia mah dari kalau kami simpulkan dari pendapat para ulama ini, yang saya pahami di sini adalah memang tugasnya semata-mata menggoda. Ya, tidak ada istilah jin korin memberikan ini. Maka ada sebuah ustadz menulis sebuah tema, hati-hati nasihat baik dari setan. Ya. Lucu ya? Hati-hati terhadap nasihat baik dari setan. Selama dia setan, maka walaupun kelihatan tadi disebut oleh Hasan bin Saim, bahwasanya setan bisa membuat 99 kebaikan untuk 1 kesalahan. Ya, maka pada dasarnya sudah aksiomatik ya, adalah bahwasanya jin korin itu adalah setan yang mengalir tubuh kita, kecuali setannya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya semata-mata hanya untuk menyesatkan manusia. Dan jelas dalam surat Qaf ayat 27 tadi, kita akan saling berbantah-bantahan. Wa qorinuhu, dengan korin kita, korin dia. Nanti di hari kiamat nanti akan saling menyalahkan. Ya, karena nanti kita akan bisa melihat jin, bisa melihat korin dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustadz, untuk pertanyaan pertama. Ya, ini ada 3 pertanyaan lagi nih, Ustadz. Apakah kita mau bahas semua atau kita cukupkan 2 lagi? Karena tadi ya. Mungkin cukup dibatasi 3 saja, udah 1 ya. Ini mungkin yang ini ya, yang pertanyaan dari Ustadz Budi Mustain kita skip. Ya, karena ada pertanyaan di bawahnya yang ini dari Bu Naning.
terkait dengan setan yang ingin menjerumuskan kita hingga jelang ajal kita, apakah kebiasaan kita saat sebelum ajal tersebut itu bisa mempengaruhi kekuatan kita untuk melawan gangguan atau bisikan setan tersebut saat ketika sakaratul maut. Misalnya ini, ketika kita rutin baca maksurat pagi dan sore, kemudian apakah itu bisa membantu kita di saat menjelang sakaratul maut? Masya Allah, luar pertanyaan bagus ya. Pembiasaan ya, track record bagaimana dengan track record kita? Apakah membantu ketika pembiasaan? Yang pertama, Masya Allah pertanyaan bagus sekali, mengingatkan kita juga adalah ya, bahwasanya jelas pembiasaan itu akan sangat berpengaruh terhadap husnul khotimah atau tidaknya kita. Ya, artinya termasuk adalah bagaimana peluang setan menggoda kita. Syekh Muhammad At-Turaifi menjelaskan bahwasanya di antara sebab terbesar dari wafat husnul khotimah adalah adanya amal-amal soleh yang rutin yang tersembunyi. Satu. Yang kedua, penyebab terbesar dari syu'ul khotimah adalah adanya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Jadi bisa jadi kita di depan manusia bagus, soleh dan sebagainya, nggak ada orang lain, kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya kan, sembunyi-sembunyi, ya kan? Itu dengan mudahnya pasti setan mudah menjerumuskan kita. Tapi sebaliknya, orang terbiasa ibadah konsisten, apalagi saat tersembunyi-sembunyi, itu penyebab terbesar menurut beliau, Syekh Turaifi menyebutkan bahasanya itu adalah penyebab terbesar, yaitu amal soleh yang konsisten dan dilakukan, terutama dilakukan secara sembunyi. Jadi saya punya kasus juga, ini mudah-mudahan buat pelajaran bagi kita semua yang saya ketahui ya. Ini mudah-mudahan sebagai pelajaran buat kita, ya, mengenai bagaimana pengaruh kehidupan amal perilaku. Jadi saya kebetulan saya menikah dengan istri saya, nenek waktu itu nenek istri masih ada. Jadi saya nikah tahun 98, nenek istri saya itu nikah saya 98, meninggal dunia tahun 2013. Sejak saya dari tahun 98 mengenal beliau, nenek istri saya yang di kampung di Tasik itu, sampai 2013, itu salah satu amalan soleh beliau adalah tidak pernah lepas membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Ya, padahal sederhana, bukan ahli ilmu, biasa-biasa saja, cuma ke sawah gitu kan ya, makan ikan di kolam, sudah selesai, baca Quran sampai kalau bulan Ramadan, almarhumah bisa sampai baca nenek istri itu 4 juz per hari. Sampai usianya 90 tahun pun, 95 tahun pun wafatnya itu tidak pakai kacamata. Dan berapa bulan sebelum wafat pun 90 tahun masih bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau saya ke Tasik itu di rumahnya itu Quran itu numpuk dari mulai mungkin masa remaja Quran, banyak yang dia sudah sering baca. Nah, 2013 meninggal dunia. Ya. Kemudian hadirin sekalian, 2017 kebetulan di tempat kami di Tasik itu kalau meninggal dunia itu seperti di Mekah. Jadi tidak kasih ini, cuma dikasih apa namanya? Nisan aja, batu, nggak pakai nisan, cuma batu-batu aja, rata seperti di kuburan-kuburan di Baqi dan sebagainya. Suatu saat 2017, artinya 4 tahun, 5 tahun setelah wafatnya beliau, penggali kubur lapor yang mau menggali kubur bayi yang meninggal, ternyata kegali makam Maikoh tersebut, ya kan? Mereka tahu ini makam Maikoh di bawah pohon. Ternyata ketika digali, dibuka, ternyata Allah berikan suatu hal yang membuat kita terharu, yaitu kain jasadnya masih utuh, kain kafannya, ya, kain kafannya masih utuh, ya. Jadi bagaimana beliau wafat di hari Jumat, ya, tanpa sakit yang ini, dan hanya punya satu amalan yang sederhana, tidak pernah lepas konsisten membaca Al-Quran. Itu saja yang saya perhatikan. Sekali lagi, kita meyakini bahwasannya amal yang kita lakukan itu sangat-sangat berpengaruh kepada akhir kehidupan. Bagaimana dengan begini kasusnya hadis Nabi, ada orang yang beramal seperti ahli neraka, tapi menjelang akhir kehidupannya beramal ahli surga, dia masuk neraka, kan itu ya, masuk surga. Atau sebaliknya, ada orang beramal ahli surga, tiba-tiba di akhir kehidupannya beramal ahli neraka, ya kan? Dia masuk neraka. Mungkin orang bertanya, maksudnya apa ya? Kasihan banget ya, sehari-harinya sholat, ibadah, tapi karena di akhir kehidupannya itu ada
amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Nah, memahami hadis tersebut dijelaskan para ulama adalah jadi yang dimaksud itu adalah amalan lahir. Jadi orang yang disebutkan hadis dia beramal seperti amalan ahli surga. Artinya orang melihat dia itu beramal secara fisik soleh. Ya. Tapi manusia kan tidak tahu bagaimana amalan lahirnya. Nah, ternyata mengapa sampai dia akhirnya wafat dalam keadaan syu'ul khatimah? Walaupun kelihatan ini, karena ketika dia sembunyi, kondisi hatinya bisa jadi dia amalan hatinya rusak. Di mata manusia ahli ibadah, tapi dia nggak pernah husu, dia ria, dia dan amalan-amalan jelek yang lainnya, atau ketika sembunyi dia bermaksiat tanpa ketahuan manusia. Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha adil. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara, kan amalannya baik. Baik itu harus dua sisi, yaitu amalan lahir dan amalan batin. Tidak cukup kita ingin diselamatkan dari godaan setan ketika menjelang wafat, tidak cukup kita punya modal amalan lahir saja. Ya. Yang paling penting juga tak kalah pentingnya adalah amalan batin. Ikhlas, tidak ingin diketahui orang lain, kadang sering amal tersembunyi-sembunyi, sehingga menjelang wafatnya, setan pun tidak kuasa untuk mendatangi kita, menggoda kita, sebagaimana setan itu tidak akan menggoda orang-orang yang ikhlas. Orang-orang dalam ayat, sebagai ayatnya dalam Al-Quran, orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas itu tidak akan dapat disentuh oleh setan, digoda oleh setan. Kenapa? Karena amalan hatinya bagus, karena amalan lahirnya dibarengi dengan amalan hati. Itulah yang menjadi rahasia kenapa Fir'aun, kenapa Nabi Yunus sama-sama menghadapi lautan, sama-sama tenggelam oleh lautan. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan, Fir'aun tidak diselamatkan? Padahal Fir'aun sudah berteriak, bertobat kepada Allah, dan beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92, di sana bagaimana Firaun ketika tenggelam, udah tenggelam sekarang dia berteriak, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Apakah ditolong Allah? Tidak. Kenapa? Karena track recordnya jelek, yaitu dia dalam ayat surat Yunus tersebut, dia melakukan kerusakan. Dia sering melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Sehingga karena track recordnya jelek, maka di akhir kehidupan pun tidak diselamatkan. Tapi bagaimana dengan Nabi Yunus? Nabi dalam surat As-Saffat ayat 132 ke sana, saya lupa lagi urutannya, dijelaskan Nabi Yunus diselamatkan. Ya, kalaulah dia bukan karena orang termasuk orang-orang bertasbih memuji Allah, dia Yunus akan berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Laula, kalau tidak sekiranya dia termasuk orang senantiasa bertasbih memuji Allah. Para ahli tadi mengatakan bertasbih itu rajin sholat, rajin ibadah, sering berzikir. Ada mengatakan beliau sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata track rekornya itu yang benar secara lahir dan batin, ternyata Allah terima, Allah selamatkanlah. Padahal dua-duanya menghadapi air yang menenggelamkan mereka berdua, tapi Allah ya tolong hambanya yang mempunyai track record amalan lahir dan batin yang bagus, maka Allah menolongnya baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirnya, termasuk dalam syakaratul mautnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya tadi. Jadi ada kisahnya tadi sepertinya menyentil kita juga, Ustaz ya. Jadi ada yang almarhumah nenek istri ya, dari nenek mertua antum tadi mungkin ya. Ini berkaitan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bisa menyemangati Ustaz buat tilawah. Ya. Ya, ada beberapa ikhwah yang sudah mulai lemas gitu. Wah, ini kayaknya nggak ngejar ini sudah. Tapi akhirnya jadi down begitu. Mudah-mudahan mendengar kisah tadi jadi semangat lagi. Semangat lagi. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ini kesimpulan antum, Masya Allah. Anda juga nggak nyangka bisa menyimpulkan sedemikian ini, Masya Allah. Antum memang cocok nih jadi moderator. Luar biasa. Barakallahu fiik ya. Syukran. Wafik barakallah.
Ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz, tapi dari segi waktu sih sudah habis. Apakah mungkin satu pertanyaan, Ustaz? Satu pertanyaan lagi kita Boleh, eliminasi. silakan. Terakhir ya. Jadi untuk Pak Afdol, mohon maaf, ini berhubung 2 pekan lalu sudah bertanya, jadi pertanyaannya kita skip ya. Kita ke pertanyaannya Pak Muhammad Amin. Jika seseorang tidak merasa punya penyakit hati, padahal dia selalu berubah sikapnya ketika berinteraksi dengan orang yang tidak dia suka, Ustaz, bagaimana cara kita memberikan nasihat padanya? Jadi dia tidak merasa, Ustaz, gitu. Tapi interaksi dengan orang yang tidak dia suka itu buruk, begitu. Oh, tapi dia maksudnya ingin menasihati dalam konteks bagaimana cara menasihati orang yang tidak merasa dirinya punya penyakit hati gitu. Ya, betul begitu, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaannya berat nih. Ini harus praktisi ya. Jadi sebenarnya gini, pertanyaannya itu sangat sebenarnya ada real kenyataan di sehari-hari kita. Kita mungkin tidak hanya masalah hati saja. Ketika kita ingin menasihati orang lain, ketika kita ingin mengubah orang lain, memang itu ada istilahnya namanya dakwah, menyampaikan ya. Baik terkait tema tadi, udah punya penyakit hati tapi kok susah dinasihatin gini kan. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, baik, yang pertama saya sedikit mengingatkan buat saya pribadi, saya teringat satu, tidak pernah terlepas dakwah itu daripada metode ya. Terus yang kedua, kita ikan bahwasanya yang merubah manusia itu adalah yang memberikan hidayah taufik itu adalah Allah, ya kan? Kita mengenal ada hidayah, ada al-irsyad, ada hidayah taufik ya dan sebagainya ya, ada hidayatul am dan sebagainya. Nah, hidayah tertinggi adalah hidayah taufik. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah ya. Nah, jadi harus kita pahami dulu ketika kita menyampaikan, meluruskan seorang, apapun temanya, entah masalah hati, entah masalah amar ma'ruf munkar, tidak pernah terlepas dari 2 sisi. Satu, pahami bahwasannya apakah metode kita sudah benar. Satu, orang paling tidak suka kalau dinasihati depan orang banyak, kan itu ya. Yang kedua, orang paling metode maksudnya, orang paling suka ya kalau diajak bicara secara hati-hati. Nabi pernah diajak ngobrol sama Abdullah bin Mut'i ya, yang mencaci Nabi dengan kalimat majnun dan sebagainya, nyerocos terus ya. Apa kemudian setelah nyerocos Nabi, apa ungkapan kalimat Nabi? Wahai Abu Al-Walid, apakah engkau sudah selesai bicaranya? Masya Allah, Nabi masih memanggil nama Mut'i dengan nama panggilan dia sukai. Wahai Abu Al-Walid, dipanggil nama sukai. Kalau kita kadang-kadang nasihin orang dipanggil, peang, cebong, ya kan? Gimana orang mau masuk ketika kita ini? Ini terjadi pada Al-Imam Hasan Al-Banna luar biasa. Ketika Toha Hussein itu katakanlah orang liberalnya di Mesir, buta tapi cerdas, Al-Azhar, tapi dia dihinakan. Sebagian orang mengkritik, dia pintar, tapi orang banyak mengkritik ngeyelan dia. Ketika masalah Al-Banna dilaporkan, wahai Imam, ini ada Toha Hussein nih, pikirannya merusak dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Tolong Ustadz berikan pencerahan, tolong berikan seminar, pembahasan. Maka sama-sama mengatakan, mana bukunya? Sepanjang perjalanan kereta api menuju tempat pembicaraan, dibaca oleh Hasan Al-Banna pemikiran Toha Hussein. Begitu sampai tempat acara, maka Masya Allah, beliau ceritakan tidak sedikit pun menguntik masalah fisik Toha Hussein yang buta. Hanya membahas ini pernyataannya, ini jawabannya. Terus. Selesai acara, apa yang terjadi? Wahai Hasan Al-Banna, ada seorang yang bertemu denganmu. Siapa? Ternyata Toha Hussein sendiri. Dia mengatakan, wahai Ustadz Al-Banna, kalau setiap musuhku berkata, berbicara, menyampaikan seperti apa yang kau sampaikan, ini saya aku mau mendengar kalimat-kalimat dari mereka. Itu satu ya Pak ya. Itu satu. Jadi sekali lagi masalah metode ya Pak ya, metode. Yang kedua, keteladanan. Ketika kita menyuruh orang lain berubah, kalau kita sendiri menunjukkan sikap yang sama, rasanya sulit kok. Ya kan? Dulu saya ingat waktu pertama kali saya ngaji di Darut Tauhid, waktu SMA, waktu mulai hijrah, rohis, kemudian ikut pesantren Darut Tauhid, saya baca buku Jilbab karya Abul Ala Maududi. Ya.
Oh maaf, hijab, maaf, saya Albani. Begitu selesai pesantren kilat, saya baca buku itu, saya segera pulang pesantren kilat, lihat kakak saya pakai pakaian, cuma pakai celana pendek, sedang baca majalah. Saya singkirkan majalahnya, saya bawa itu bukunya, tunjukin, nih kak, di neraka nanti orang nggak pakai jilbab itu digantung itunya rambutnya di neraka jahanam. Kakak saya dengan tanpa memandang wajah saya sambil meneruskan bacaan majalah hanya mengatakan gini, ah kamu ngomong Dri, kamar aja bangun tidur nggak pernah diberesin. Jadi artinya sangat baik apabila ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain, kita pun sudah menunjukkan keteladanan. Itu insya Allah akan lebih mudah. Dan yang ketiga tadi, poin yang paling penting adalah hidayah taufik adalah semata-mata adalah hak Allah. Yang antum sampaikan mengajak orang supaya berubah, jangan begitu dong sebagainya, itu adalah bagian daripada hidayatul al-irsyad, yaitu antum atau saya menyampaikan kalimat-kalimat mengajak kepada kebenaran. Tapi perkara masalah dia menerima atau tidak, itu adalah hidayatul al-irsyad. Saya juga punya pengalaman juga sedikit sekali, contoh kasus saja. Ketika suatu saat anak saya ingin supaya dia itu sholat berjamaah ke masjid, nggak susah ke masjid, harus dibangunin terus. Dia masih SD, kalau nggak salah di kelas 3 SD. Lama-kelamaan kok susah banget anak ini ke masjid, harus dibangunin terus. Suatu saat tiba-tiba anak saya dinasehatin susah banget ke masjid. Akhirnya suatu saat tiba-tiba anak saya itu bangun lebih dulu, bahkan ngajak dulu, ayo ke masjid. Tumben bangunin saya malah. Saran. Akhirnya kok tumben baru sekarang, padahal kita udah berupaya ngomongin, nasehatin, malah ngajak duluan. Dengan izin Allah ternyata saya tanya kepada istri saya, kenapa ini terjadi? Oh, sambil tersenyum saya mengatakan tadi ketika sholat malam sempat mendoakan kepada anak saya, semoga anak saya itu subuh ini bisa berjamaah ke masjid ya tanpa perlu disuruh. Nah, Masya Allah. Artinya Allah lah yang menggerakkan hati. Kewajiban kita adalah mendoakan. Kita bisa belajar ke jamaah tabligh. Mereka itu kalau mau mendatangi rumah seorang penduduk untuk didakwahi, mereka itu satu ada tim khusus untuk mendoa di masjid. Yang kedua, dia sebelum masuk rumah, dia mendoakan dulu orang yang didakwahi. Ya Allah, semoga dia mendengar nasihatku. Ya Allah, lapang hati terus. Dia tanamkan berdoa dulu. Ya, baru dia masuk dalam rumah, setelah dia berdoa dulu. Mungkin kita kadang-kadang saya pun sering lalai ngajak orang kalau pemilu itu namanya? Kalau pemilu apa kita? Jebar brosur ya kan, gitu kan, mendatangi rumah-rumah begini. Mungkin kita mengandalkan teori aja kan, teori marketing, seperti ini menyampaikan ini ya dan sebagainya, direct selling ya. Mungkin kita, tapi kenapa pernah nggak kita sebelum mulai kita sholat duha dulu, ya Allah saya akan menyampaikan, mudah-mudahan dia tertarik pada dakwah kami. Nah, kadang-kadang itu yang saya juga sering melalaikan ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa melibatkan Allah dalam setiap apapun, terutama dalam dakwah ini, sebagaimana salah seorang almarhum wakil Muraqib Am yang sudah wafat, yaitu Syekh Juman Amin, yang mengatakan, nah, kita jangan terlalu fokus, betul penting masalah manajemen, tapi jangan lupakan masalah hubungan kita dengan Allah, pertolongan kita pada Allah SWT. Dan itu kita rasakan dengan pimpinan kita Ustaz Salim Segaf Al-Jufri. Alhamdulillah beliau selalu mengingatkan hati kita untuk senantiasa berdakwah dengan tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin banyak salahnya, mohon maaf. Saya rasa cukup ya Pak Ustaz Didik ya. Mungkin ya. Mohon maaf yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.